Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatih Firdaus dengan NIM F1S1220071. Saya merupakan mahasiswa dari Prodi Sistem Informasi angkatan 2022 dari ruangan 6. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UTS DDST mata kuliah Dasar-Dasar Sains dan Teknologi dengan dosen pengampu Dewi Lestari Eskom MSI. Di sini saya akan menjelaskan rangkuman materi dari pertemuan 5, pertemuan 6, dan pertemuan 7. Langsung saja dari pertemuan 5, yaitu tentang pengetahuan, kesadaran, skeptis, subjektif, relatif. Pengetahuan adalah informasi yang didapat untuk memperoleh pemahaman pembelajaran dan pengalaman. Pengetahuan bisa berasal pengetahuan ilmiah dan pengetahuan karena pengalaman. Contoh pengetahuan yaitu seseorang mencicipi buah yang belum pernah dimakannya, maka orang tersebut akan mendapatkan pengetahuan mengenai rasa, ukuran, bentuk, dan nama pada buah. Pada dasarnya, pengetahuan memiliki kemampuan prediksi atau perkiraan terhadap sesuatu sebagai hasil dari pengenalan suatu bentuk atau pola. Jenis-jenis pengetahuan ada 6, yaitu pertama, pengetahuan langsung. Pengetahuan langsung atau pengetahuan immediate adalah pengetahuan yang hadir dalam jiwa tanpa melalui proses penafsiran dan pikiran. Kaum realis atau penganut paham realisme mendefinisikan pengetahuan seperti itu. Yang kedua, pengetahuan tak langsung. Pengetahuan tak langsung atau pengetahuan immediate adalah hasil dari pengaruh interpretasi dan proses berpikir serta pengalaman-pengalaman yang lalu. Yang ketiga, pengetahuan indrawi. Pengetahuan indrawi adalah sesuatu yang dicapai dan diraih melalui indera-indera lahiriah. Yang keempat, pengetahuan konseptual. Pengetahuan konseptual juga tidak terpisah dari pengetahuan indrawi. Pikiran manusia secara langsung tidak dapat membantu suatu konsepsi tentang objek-objek dan perkara-perkara eksternal tanpa berhubungan dengan alam eksternal. Yang kelima, pengetahuan partikular. Pengetahuan partikular berkaitan dengan satu individu, objek-objek tertentu, atau realitas-realitas khusus. Yang terakhir, atau yang keenam, pengetahuan universal. Pengetahuan universal adalah pengetahuan yang meliputi keseluruhan yang ada, seluruh hidup manusia, misalnya agama dan filsafat. Fungsi ilmu pengetahuan secara umum ada 3 fungsi ilmu pengetahuan, yaitu yang pertama, menjelaskan sebuah fenomena atau kejadian yang terjadi. Yang kedua, meramalkan atau memprediksi kejadian yang akan terjadi berdasarkan dengan ilmu yang telah diketahui sebelumnya. Yang ketiga, mengendalikan keadaan atau peristiwa yang akan atau sedang terjadi. Lanjut ke kesadaran. Kesadaran adalah suatu tingkat kesiagaan individu pada saat ini terhadap stimulus internal dan eksternal, yaitu terhadap peristiwa-peristiwa lingkungan dan sensasi tubuh, memori, dan pikiran. Jenis-jenis kesadaran. Jenis kesadaran ada 2, yaitu kesadaran pasif dan kesadaran aktif. Kesadaran pasif bisa diartikan sebagai bentuk kesadaran yang dilakukan makhluk hidup dalam menerima berbagai bentuk stimulus internal dan eksternal. Kesadaran aktif ialah suatu bentuk kesadaran yang dialami makhluk hidup dalam kehidupannya, yang mana ia selalu mencari, menelaah, dan menyeleksi pandangan yang ada. Fungsi kesadaran, secara umum fungsi kesadaran ada 3, yaitu yang pertama, dapat digunakan dalam membuat keputusan sehingga seseorang dapat mengambil keputusan pergi atau tidak, bekerja atau tidak, melanjutkan pendidikan atau tidak. Yang kedua, dapat digunakan dalam mengarahkan atau mengendalikan tindakan, merencanakan, memulai, dan mengarahkan tindakan. Misalnya dalam keadaan sadar, seseorang dapat melakukan kegiatan seperti membereskan ruangan, memberi obat, dan sebagainya. Yang ketiga, dapat memantau perilaku, penyesuaian perilaku. Dalam keadaan sadar, seseorang dapat menyiapkan diri bila menghadapi masalah dan mencari jalan keluar terhadap suatu masalah atau penyesuaian diri bila lingkungan terasa asing. Lanjut ke bagian skeptis. Skeptis merupakan sikap meragukan kebenaran atau mengangguhkan persetujuan atau penolakan. Sikap skeptis berasal dari skeptisisme. Skeptisisme dapat dibedakan menjadi 2, yaitu 1. Skeptisisme mutlak atau universal. 2. Skeptisisme nisbi atau partikular. Skeptisisme mutlak merupakan sikap yang secara mutlak mengingkari kemungkinan manusia untuk tahu dan memberi dasar pembenaran. Skeptisisme nisbi merupakan sikap tidak meragukan segalanya secara menyeluruh.
Lanjut ke subjektif. Subjektif adalah sebuah pemikiran atau pernyataan yang berlandaskan pendapat atau perasaan orang yang mengungkapkannya. Dalam dunia ilmiah, sikap subjektif sangat dilarang karena akan mempengaruhi hasil penelitian ilmiah. Tapi dalam kehidupan sehari-hari, sikap ini sering dimiliki dan dijadikan fondasi saat menyampaikan sebuah informasi. 1. Landasan pemikiran. Subjektif landasan pemikirannya adalah opini seseorang yang kemudian dijadikan tolak ukur terhadap sebuah peristiwa yang diinformasikan. 2. Kata pendukung. Pernyataan subjektif kata pendukungnya adalah biasanya, agak, sepertinya, menurut saya, sehingga tidak ada kepastian yang diberikan terhadap sebuah pernyataan, sehingga bisa membuat orang berpikir 2 kali untuk mempercayai pernyataan tersebut. Yang ketiga, sudut pandang. Sudut pandang subjektif lebih kepada pendapat pribadi tentang sebuah peristiwa yang diinformasikan, sehingga terkadang tidak terjamin akurasinya. Yang keempat, dampak yang dihasilkan. Dampak subjektif tergantung kondisi, bisa membawa manfaat, namun bisa juga membawa masalah yang lebih besar. Subjektif tidak disarankan dalam mengambil keputusan, karena cenderung akan terjadi keberpihakan terhadap sesuatu. Contoh subjektif yang pertama, karya seni. Seseorang pencipta karya seni yang hadir pada sebuah pameran lukisan menilai bahwa lukisan bertema angin sangat bagus, karena menurutnya background warna biru menjadi detail utama, tapi pengunjung lain malah tidak menyukainya sebab dia tidak suka warna biru. Yang kedua, hubungan. Menurut hubungan, sebuah hubungan pernikahan di ujung tanduk karena suami dituduh selingkuh oleh istrinya. Menurut sang istri, dia merasa suaminya selingkuh sejak sering pulang malam dan ponselnya selalu terkunci dengan password baru. Padahal menurut sang suami itu adalah tuduhan yang salah. Dalam contoh ini, si istri memberi pernyataan subjektif yang tidak landasi bukti akurat. Yang ketiga, kecantikan. Menurut si A, wanita yang baru saja mereka temui itu sangat cantik karena memiliki rambut panjang, bulu mata lentik, dan senyum yang menawan. Tapi menurut si B, wanita itu biasa saja karena dia tidak suka wanita rambut panjang. Contoh ini juga membuktikan bahwa si A dan B memberikan pernyataan subjektif tentang seorang wanita. Lanjut ke materi terakhir di pertemuan kelima, relatif. Relatif adalah sesuatu yang membutuhkan pembanding atau acuan untuk dapat menentukan nilainya. Jadi relatif tidak dapat berdiri sendiri karena membutuhkan pembanding lain yang sesuai. Beda halnya dengan mutlak, yang mana hasil sudah pasti dan tidak dapat diganggu-gugat. Tidak butuh pula sebuah pembanding yang digunakan sebagai acuan. Gagasan dalam relatif adalah sebuah pandangan relatif terhadap perbedaan pertimbangan perspektif. Lanjut ke pertemuan ke-6, materinya tentang sifat kebenaran ilmiah dan presisi. Apa itu kebenaran ilmiah? Kebenaran ilmiah terdiri dari 2 kata. Yang pertama adalah kebenaran dan kedua adalah ilmiah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, arti kata kebenaran adalah keadaan atau hal dan sebagainya yang cocok dengan keadaan atau hal yang sesungguhnya. Sedangkan arti kata ilmiah menurut KBBI adalah bersifat ilmu, dan arti lainnya dari ilmiah adalah secara ilmu pengetahuan, sehingga kebenaran ilmiah tidak dapat dipisahkan dari karakteristik yang bersifat ilmiah. Dari pengertian ilmiah di atas dapat disimpulkan bahwa kebenaran ilmiah itu dapat diaktualisasikan atau dimanifestasikan dalam pengetahuan ilmiah. Apakah kebenaran ilmiah dapat dijadikan ilmu? Kebenaran ilmiah dapat dijadikan ilmu jika memenuhi 4 syarat yang terdiri dari objektif, metodologis, universal, dan sistematis. Dan pengetahuan yang memiliki dasar pembenaran, bersifat sistematis dan bersifat intersubjektif agar kebenaran ilmiah tidak dapat dipisahkan dari ilmu atau pengetahuan ilmiah atau sains sebagai level tertinggi pengetahuan, melainkan karena ilmu atau pengetahuan ilmiah merupakan aktualisasi dari kebenaran ilmiah. Bagaimana cara mendapatkan kebenaran ilmiah? Cara mendapatkan kebenaran ilmiah adalah dengan melakukan proses penelitian dan penalaran logika ilmiah. Kebenaran ilmiah ini dapat ditemukan dan diuji dengan pendekatan pragmatis, koresponden, koheren. Apa saja hal yang harus diperhatikan dalam kebenaran ilmiah? Kebenaran ilmiah sebagai kebijaksanaan memiliki artian apa yang dianggap benar haruslah bermanfaat, memajukan, dan memiliki nilai positif menjadi prioritas utama. Tanggung jawab moral dalam kebenaran ilmiah sangat membantu peradaban manusia dari bidang kesehatan hingga teknologi, bahkan juga
pada pendidikan, akan tetapi sedikit orang yang melencengkan hal tersebut. Kebenaran ilmiah yang harusnya membantu manusia dan memudahkan manusia akan tetapi malah dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi atau golongan, contohnya membuat alat-alat untuk berperang. Maka dari itu dalam kebenaran ilmiah harus diimbangi dengan tanggung jawab moral. Pengertian dari teori-teori kebenaran. Teori adalah serangkai bagian atau variabel definisi dan dalil yang saling berhubungan yang menghadirkan sebuah pandang sistematis mengenai fenomena dengan menghubungkan antara variabel dengan maksud menjelaskan fenomena alamiah. Teori-teori kebenaran. Teori koherensi atau konsistensi. Menurut teori ini, kebenaran adalah ketututan pernyataan. Pernyataan dikatakan benar apabila ada keruntutan di dalamnya. Artinya, pernyataan satu tidak bertentangan secara logika dengan pernyataan-pernyataan yang lain. Yang kedua, teori korespondensi. Kebenaran adalah kesesuaian antara pernyataan dan kenyataan. Sesuatu pernyataan dikatakan benar apabila ada bukti empiris yang mendukung. Teori pragmatis. Menurut teori ini, sesuatu pernyataan atau pemikiran dikatakan benar apabila dapat mendatangkan manfaat atau kegunaan pada banyak orang. Teori performatif. Teori ini menyatakan bahwa kebenaran diputuskan atau dikemukakan oleh pemegang otoritas tertentu. Teori kebenaran non-deskripsi. Teori ini dikembangkan oleh penganut filsafat fungsionalisme. Jadi menurut teori ini, suatu statement atau pernyataan itu akan mempunyai nilai benar ditentukan tergantung peran dan fungsi pernyataan tersebut. Teori kebenaran logik. Teori ini dikembangkan oleh positivistik. Menurut teori ini bahwa problema kebenaran hanya merupakan kekacauan bahasa saja dan hal ini akibatnya merupakan sesuatu pemborosan. Agama sebagai teori kebenaran. Manusia adalah makhluk pencari kebenaran. Salah satu cara untuk menemukan suatu kebenaran adalah melalui agama. Agama dengan karakteristiknya sendiri memberikan jawaban atas segala persoalan asasi yang dipertanyakan manusia, baik tentang alam, manusia, maupun tentang Tuhan. Apa saja sifat-sifat kebenaran ilmiah? 1. Struktur kebenaran ilmiah yang rasional logis. 2. Sifat empiris dari kebenaran ilmiah. 3. Sifat pragmatis. Yang terakhir, presisi. Presisi dalam KBBI memiliki arti ketepatan, ketelitian, yang mana sifat kebenaran ilmiah ini harus tepat dan juga teliti, dan sebelumnya saya sudah melakukan penelitian terkait apa yang dicari. Lanjut ke pertemuan terakhir, yaitu pertemuan 7, materi hukum ilmiah. Hukum dan teori ilmiah. Apa itu hukum ilmiah? Hukum ilmiah adalah perkembangan lebih lanjut dari hipotesis yang mengungkapkan hubungan sebab akibat antara peristiwa yang satu dengan peristiwa lainnya. Apa itu teori ilmiah? Teori ilmiah merupakan sebuah kumpulan pernyataan yang saling berhubungan dan didukung dengan baik. Ciri-ciri teori ilmiah. Bill Newton Smith telah mengidentifikasi 8 ciri teori ilmiah yang mampu digunakan untuk memberikan penjelasan dengan baik, yaitu 1. Observational nesting, 2. Fertility, 3. Track record, 4. Inter-theory support, 5. Smoothness, 6. Internal consistency, 7. Compatibility with well-grounded metaphysical beliefs, yang terakhir simplicity. 2. Terbentuknya hukum ilmiah. Proses terbentuknya hukum ilmiah. Sepanjang sejarah, para ilmuwan berusaha mengumpulkan data dan merumuskannya ke dalam bentuk hukum untuk digunakan berdasari penjelasan penemuan di lapangan spesifik yang merupakan turunan dari lapangan sains. Sifat hukum ilmiah atau ilmu alam yaitu bersifat netral, bersifat universal, sifat lebih pasti. 3. Teori dan hukum ilmiah. Apa itu teori dan hukum ilmiah? Hukum sains merupakan suatu pernyataan di dalam dunia ilmu. Ilmu yang bermula dari suatu hipotesis dan dibuktikan dengan percobaan-percobaan menyangkut teori-teori hipotesis. Teori hukum. Dalam dunia ilmu, teori menempati kedudukan yang penting. Teori memberikan sarana kepada kita untuk bisa merangkum serta memahami masalah yang kita bicarakan secara lebih baik. Hukum dengan filsafat hukum, ilmu hukum, hukum normatif, dan hukum positif. Ada yang menyamakan antara filsafat hukum dan dengan teori hukum. Menurut Imre Lakatos, teori adalah hasil pemikiran yang tidak akan musnah dan hilang begitu saja. Pada dasarnya merupakan keanekaragaman dalam sebuah penelitian. Teori di sini berisi 1. Memahkotai sistem, 2. Terdiri atas hukum-hukum ilmiah, 3. Pernyataan-pernyataan umum yang membuat hubungan antara fakta atau gejala, 4. Berfungsi untuk
memberi eksplanasi, prediksi, dan pemahaman terhadap berbagai fakta atau gejala. Ya, sekian saja presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.